Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan median dan modus suatu data. Median atau nilai tengah dari suatu pemusatan data itu adalah suatu nilai yang membagi suatu data menjadi setengahnya atau 50% dari data terkecil dan data terbesarnya. Jadi kalau kita urutkan atau kita punya sebuah data yang telah kita urutkan dari yang paling kecil atau yang paling minimal ke yang paling besar atau yang paling maksimal, maka nilai median itu terletak di tengah-tengahnya. Ya, jadi syarat untuk menentukan suatu nilai median dari suatu data itu adalah harus diurutkan terlebih dahulu, ya, data-data yang ada tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian modus itu adalah ukuran pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar. Jadi modus itu biasanya nilai dari suatu data yang sama, ya, dengan frekuensi yang paling besar atau yang paling sering muncul bahasa mudahnya, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana menentukan median dan modus dari suatu data. Untuk menentukan median terlebih dahulu dari suatu data, itu kita harus melihat banyak datanya itu ganjil atau genap. Jadi kalau misalkan banyak datanya ganjil, itu kita hitung mediannya dengan menentukan nilainya itu adalah data yang ke setengah dari N ditambah 1. Jadi X ini menunjukkan data ke, ya. Sedangkan untuk yang genap, untuk data yang jumlahnya genap, itu mediannya ditentukan dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu antara data ke setengah N ditambahkan dengan data setelahnya, itu lalu dibagi 2. Maksudnya seperti ini, ya, misalkan kita punya banyak datanya ganjil, ini misalkan ada 5 data. Jadi kalau saya tulis di sini misalkan saya punya nilai 80, 81, 82, 83, kemudian 86. Jadi ini ada datanya sebanyak 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada datanya sebanyak 5, maka menentukan mediannya itu kita menghitung X atau data ke setengah dari 5 ditambah 1, ya. 5 ditambah 1 kan 6, ya. Nah, setengahnya dari 6 itu adalah data yang ketiga, yaitu 1, 2, 3. Yang ini 82 jadinya mediannya. Atau kalian mungkin menghitungnya dengan cara seperti ini. Jadi karena median itu adalah nilai tengah, jadi kita hitung dari sebelah sini, misalkan kita coret ini 1, di sebelah sini kita coret 1, ya, kita bagi 2 seterusnya. Kemudian di sini kita coret 1, di sini kita coret juga 1. Maka hanya akan tersisa nilai yang tepat di tengah-tengahnya, yaitu 82. Kemudian bagaimana kalau jumlah datanya itu genap? Misalnya seperti ini. 80, 81, 82, 83, 86, kemudian saya tambahkan satu lagi, itu misalnya 87, ya. Dengan cara sama seperti tadi, kalau kita menghitung nilai mediannya, kita mencari tengah-tengahnya. Jadi di sini misalkan saya coret seperti itu, ya. Jadi tersisa 4 bilangan lagi, kita cari tengah-tengahnya lagi, ya, tersisa 2 bilangan lagi. Nah, ini kalau kita coret kan habis, ya. Nah, berarti mediannya itu terletak di antara 82 dan 83. Berapa nilai tepatnya? Ya, gunakan cara ini, ya. Jadi ini nilainya adalah 82 ditambahkan dengan 83, kita bagi 2. Jadi mediannya itu adalah sama dengan 82 ditambah dengan 83, lalu kita bagi 2. Hasilnya itu adalah sama dengan 82,5. Nah, ini adalah median dari data tersebut. Lalu, bagaimana kita menghitung modus suatu data? Kalau untuk menghitung modus suatu data itu mudah. Kalian tinggal cari
mana yang frekuensinya terbesar. Jadi mana yang paling banyak ada, itulah jawabannya. Jadi misalnya saya punya data seperti ini, 80, 81, 82, 83, kemudian 83, dan 83. Kita lihat nilai 83 ini muncul sebanyak 3 kali ya. Kemudian 82 ini sekali saja, 81 ini sekali saja, dan 80 ini juga sekali saja. Karena 83 ini frekuensinya paling besar, paling banyak ada ya, maka modus untuk data ini itu adalah sama dengan 83. Jadi jangan bingung nanti kalau kita tuliskan median sebagai ME saja atau modus sebagai MO saja ya. Itu hanya singkatan saja. Sekarang kita akan coba melihat beberapa soal bagaimana cara menentukan median dan modus dari suatu data. Nah, misalkan ada soal ini, jadi tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut ini. Ini adalah skornya ya, dan sekarang tugas kita adalah mengurutkan terlebih dahulu. Karena median itu mencari nilai tengah, urutkan dulu. Cari mana yang nilai paling kecil. Di sini yang paling kecil itu adalah ini ya, 90. Jadi saya akan tuliskan 90 terlebih dahulu. Selanjutnya, mana lagi urutan berikutnya yang paling kecil? Ini ya, 105. 105. Kemudian urutan berikutnya mana? Ini ya, 120. 120. Lalu berikutnya adalah ini ya, 125. Lalu berikutnya setelah 125 ini ya, 135. Lalu 145. Lalu berikutnya mana ini? Ini ya, 160. Ada 2. Jadi saya lingkari dulu biar kita tahu bahwa itu sudah dituliskan. Terakhir, belum ya, 175 dulu. 175 dan terakhir baru 205. Nah, inilah keadaan data perolehan skor menyanyi kita setelah diurutkan. Sekarang kita cari nilai tengah-tengahnya. Jadi ini ya, kemudian saya sederhanakan yang kedua ya, di kanan dan di kiri. Saya sederhanakan yang ketiga di kanan dan kiri. Saya sederhanakan yang keempat di kanan dan kiri. Nah, ini sekarang bagaimana kita menentukan tengah-tengah antara 135 dan 145. Jadi sama caranya seperti tadi. Mediannya itu adalah sama dengan 135 ditambah dengan 145, kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya itu adalah sama dengan 140. Jadi median dari data ini itu adalah 140. Sekarang bagaimana dengan modusnya? Modus itu adalah nilai dengan frekuensi terbesar ya. Kita cari mana yang frekuensinya di sini terbesar. Yang ini ya, yang 160 ini. Frekuensinya itu 2 kali muncul. Oleh karena itu, modusnya itu adalah sama dengan 160. Jadi menghitung modus ini sebenarnya mudah. Kalian tinggal cari mana yang paling banyak ada. Itulah jawaban modusnya. Kita coba lihat contoh soal berikutnya. Di sini, nah, tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Sekalian kita mengingatkan kembali tentang min ya. Apa itu min? Min adalah rata-rata ya. Jadi masih ingat cara menentukan rata-rata? Sebelum kita menentukan median dan modus dari data ini, untuk menentukan minnya atau rata-ratanya, itu kita hitung dengan membagi antara jumlah semua datanya dibagi dengan banyak datanya ya. Jadi di sini karena 55-nya ada sebanyak 5 kali, jumlahnya itu adalah sama dengan 55 kita kalikan 5. Lalu kita jumlahkan dengan 60 kita kalikan dengan
7, yang ini ya. Lalu kita jumlahkan dengan 65, kita kalikan dengan 6 karena ada 6 kali. Kita lalu jumlahkan dengan 70 yang ada sebanyak 6. Lalu kita jumlahkan dengan 75 yang ini ya. Kita kalikan dengan 5. Lalu kita jumlahkan dengan 80, kita kalikan dengan 9. Lalu kita jumlahkan dengan terakhir 85, kita kalikan dengan 7 ya. Semua nilai ini itu kita bagi dengan jumlah atau banyak dari datanya, yaitu 5 ditambah ini ya. Semuanya kita tuliskan kembali, 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah dengan 7 ya. Hasilnya itu adalah nantinya 3195 dan kita bagi 45. Jadi ini dijumlahkan, nanti hasilnya 3995. Kemudian di penyebutnya itu jumlahnya adalah 45. Nilai mediannya itu adalah sama dengan 71. Ya, itu untuk rata-ratanya jadi 71. Kemudian untuk menentukan mediannya di sini, karena di sini datanya sudah terurut ya, 55, 60, 65, 70, 75, 80 dan 85 ini sudah dalam bentuk berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi perhatikan terlebih dahulu jumlah datanya ya. Nah, jumlah datanya tadi kita sudah hitung, itu semua ada 45 ya. Yang ini 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7, ini 45. Berarti sekarang karena banyak datanya itu ganjil, yaitu 45, maka mediannya itu akan terletak di data ke ya setengah 45 ditambah 1 ya, sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu adalah sama dengan data ke setengah dari 45 tambah 1, 46 ya. Kita peroleh setengahnya 46, itu adalah data yang ke-23. Jadi sekarang di manakah letak data yang ke-23 itu? Ini kita sudah punya 5 data ya. Kemudian di sini baru sampai 5 ya. Kemudian 5 tambah 7 baru ada 12 urutan data ya. Kemudian 12 ditambah 6 itu adalah 18. Kemudian 18 ditambah 6 itu adalah sama dengan 24. Nah, karena di sini sudah sampai data yang ke-24, di mana data ke-23 yang kita cari? Ya di 70 ini juga ya. Karena dari data nomor 19 sampai 24 itu kan jumlahnya 6. Termasuk data nomor 23 di sini juga yang di jumlahnya 6 ini. Nilainya adalah sama dengan 70. Oleh karena itu mediannya itu adalah sama dengan 70. Nah, sekarang modusnya ya kita cari data dengan frekuensi paling besar. Di mana frekuensi paling besar? Ini frekuensinya 5, 7, 6, 6, 5, 9, 7. Yang paling besar tentu saja 9 ini ya. Oleh karena itu modus kita adalah sama dengan 80. Jadi demikian cara menentukan min, median, dan modus dari soal ini. Terakhir, nah, dapatkah kalian menentukan median dan modus dari data berikut? Jadi untuk soal ini saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menjawabnya di kolom komentar. Bagi yang sudah bisa menemukannya, tolong tuliskan berapakah mediannya untuk contoh 9.8 ini. Jadi kalian harus urutkan terlebih dahulu ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian cari tengah-tengahnya. Begitu juga nanti ketika datanya sudah terurut, jadi kalian lebih enak melihat mana yang frekuensinya paling besar, berapa jumlahnya ada. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Demikian pembahasan tentang bagaimana cara menentukan median dan modus suatu data. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Tetap semangat belajar ya.